Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku di mana saja kalian berada, mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang satu apapun. Dan di pembelajaran kali ini lanjutan pembelajaran sebelumnya, di mana Bapak udah menyampaikan video yang pertama tentang stoikiometri reaksi yang di dalamnya membahas 3 sub waktu itu, ya. Bapak ingatkan kembali. Yang pertama adalah tentang arti koefisien reaksi. Yang kedua, hitungan kimia sederhana. Dan yang ketiga adalah untuk hitungan reaksi pembatas. Nah, itu di video yang pertama, ya, yang sudah Bapak berikan. Dan kita lanjutkan dengan video ini sebagai pelengkap, ya, untuk bahasan stoikiometri reaksi. Jadi ada 2 sub yang belum Bapak sampaikan, yaitu sub yang keempat, ya, berarti. Yang keempat adalah kita bahas tentang hitungan kimia yang melibatkan campuran. Dan terakhir, yang kelima, itu adalah tentang penentuan rumus hidrat, ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita sama-sama berdoa dulu, ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah memberikan satu kemudahan, pencerahan pikiran kita, dan keikhlasan hati kita untuk selalu mau belajar dan berusaha, ya. Yuk kita sama-sama ucapkan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita kali ini, ya. Siap semuanya? Ya. Oke, lanjut. Go. Ya, inilah materi yang akan kita bahas, ya, di kesempatan kali ini tentang hitungan kimia yang melibatkan satuan campuran dan tentang hidrat, ya. Khususnya adalah penentuan rumus hidrat. Kita bahas satu persatu, ya. Diawali dengan perhitungan kimia untuk satuan campuran. Nih, hitungan kimia untuk satuan campuran. Nah, di dalam bahasan ini ada beberapa poin penting yang perlu juga Bapak sampaikan terlebih dahulu. Di antaranya adalah seperti yang ada di slide ini. Perhatikan, Bapak tunjukkan, ya, di sini. Nah, ini. Nah, ini di kotak ini. Kita baca sama-sama, ya. Apabila suatu campuran dari 2 jenis zat direaksikan dengan suatu pereaksi dan kedua komponen campuran itu bereaksi, maka persamaan reaksinya harus ditulis secara terpisah. Nah, ingat, ya, di sini berarti 2 jenis zat. Artinya reaksi yang kita tulis jadi ada 2 nanti, ya, ada 2. Itu maksudnya. Direaksikannya dengan apa? Dengan sebuah pereaksi. Dan pereaksinya biasanya sejenis, ya. Nah, untuk lebih jelas tentang ini, kalimat ini, ya, kita lihat contohnya, ya. Lihat contohnya di sini. Ini contohnya, ya. Bapak bacakan, ya.
reaksi campuran atau paduan logam, aluminium, dan magnesium dengan larutan asam klorida atau HCl, maka persamaan reaksinya dapat ditulis seperti di bawah ini. Nah, ini adalah penulisan persamaan reaksinya. Nah, perhatikan dengan baik ya. Di sini zat yang dicampurkan itu adalah satu ini aluminium, yang kedua ini magnesium. Jadi zatnya ada dua ya. Nah, zatnya ada dua direaksikan dengan sebuah reaksi yang sama, yaitu HCl. Tuh, ya. Maka reaksinya dapat ditulis secara terpisah. Pertama, ini reaksi 1 untuk aluminium direaksikan dengan HCl. Hasilnya AlCl3 dan H2. Reaksi kedua, magnesium. Nih, magnesium direaksikan dengan HCl, reaksinya menghasilkan MgCl2 dan H2. Begitu. Ya. Paham ya sampai sana? Berarti ini reaksinya ditulis terpisah. Kemudian, hal lain yang perlu jadi perhatian buat kita adalah ini. Ya. Ini Bapak berikan di awal nih. Bapak baca ya. Komposisi suatu campuran dapat ditentukan dengan mengukur jumlah pereaksi atau salah satu hasil reaksi yang setara dengan campuran itu. Gitu ya. Nah, di sini ada istilah pereaksi. Ya. Kalian ingat kan? Kalau yang namanya pereaksi, ingat posisinya ada di ruas kiri. Berarti kalau di sini, ini pereaksinya kan HCl. Ya. Atau salah satu hasil reaksi. Kalau hasil reaksi berarti ada di ruas kanan. Ya. Nah, ini hasil reaksinya. Berarti yang akan dipakai itu yang mana? Gitu kan? Biasanya yang sama biasanya. Sebagai contoh kalau ini, nah ini pasti ini H2. Karena sama kan di reaksi 1 dan 2. Gitu kan? Nah, ini ya, yang nanti akan dijadikan patokan-patokan kita ya dalam hitungan. Ingat ya, berarti dalam menentukan susunan atau komposisi suatu campuran, kalian bisa menggunakan pengukurannya dengan menggunakan pereaksi, ini kan? Menggunakan pereaksi atau menggunakan salah satu hasil reaksi. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan langkah-langkah bagaimana cara kita dapat menyelesaikan perhitungan kimia yang melibatkan suatu campuran. Kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, di sini Bapak berikan langkah-langkah yang bisa kalian pakai ya sebagai pegangan kalian dalam menyelesaikan soal. Ya, jadi kalian tinggal mengikuti aja tahap demi tahap ya. Nggak usah bingung ya. Nah, langkah pertama bagaimana, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Perhatikan di sini Bapak berikan. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan nanti adalah menuliskan persamaan reaksi yang setara untuk suatu campuran dengan pereaksinya. Maksudnya yang mana ini ya? Yang tadi ya. Yang menuliskan persamaan reaksi tadi yang dipisah itu ya. Lalu yang kedua, kita akan dituntut untuk melakukan penulisan atau menuliskan permisalan massa. Nah, itu kuncinya di situ ya. Menuliskan permisalan massa untuk satuan campuran. Maksud satuan campuran di sini ini
Ya penyusun. Penyusunnya apa saja. Maka masanya kita permisalkan. Ya. Biasanya permisalan di sini menggunakan variabel X biasanya ya. Karena kan belum tahu. Anggap aja X gitu ya. Permisalannya biasanya seperti itu. Langkah 2 selesai, lanjut ke langkah 3. Nah, kalau langkah 3, kita di sini dituntut untuk menentukan jumlah mol dari satuan campuran. Jadi jumlah mol untuk zat-zat penyusun ya. Cari molnya. Nah, caranya bagaimana? Kan tadi di langkah 2 udah menggunakan permisalan massa. Berarti langkah 3 itu tinggal menyambung. Ingat rumus di terminal mol bahwa mencari mol dari satuan massa tinggal menggunakan rumus mol sama dengan gram per AR atau mol sama dengan gram per MR ya. Bapak pikir sudah paham kenapa AR kenapa MR ya. Zatnya itu tinggal kita lihat apakah unsur ataukah senyawa. Langkah 3 selesai, lanjut ke langkah 4 ya. Langkah 4 kita menentukan mol juga, tetapi untuk mol apakah preaksi ataukah salah satu hasil reaksi. Ini jadi pilih di antara kedua ini. Dan itu pun tergantung di soal nanti ya. Kalau di soal menggunakan preaksi molnya, zatnya, maka kita pakai mol preaksi. Kalau ternyata yang diketahui di soal itu adalah hasil reaksi, maka kita menentukan mol hasil reaksi. Jadi bukan kedua-duanya, ini salah satu ya di antara ini. Langkah 4 beres, lanjut ke langkah 5 ya. Kalau langkah 5, nah ini sudah berkaitan dengan matematika ya. Kita harus menuliskan persamaan matematika dengan menggunakan jumlah mol preaksi atau salah satu hasil reaksi. Ini pun sama ya. Bisa pakai mol preaksi atau hasil reaksi. Ini salah satu juga. Dan langkah terakhir adalah menyelesaikan tujuan soal. Aduh, ini belepotan. Nggak makan daging begini nih. Nah, menyelesaikan tujuan soal. Biasanya di soal itu yang dicari adalah massa biasanya ya. Kalau tidak massa, bisa dalam bentuk persentase ya, kadar. Dan itu harus kita hitung berdasarkan rumus-rumus yang sudah kita pelajari di kelas gitu kan. Makanya rumus-rumus yang sebelumnya jangan sampai lupa. Itu selalu berkaitan terus gitu kan kalau dalam stoikiometri. Nah, Bapak pikir ini yang 6 langkah ya, udah jelas banget ya. Tinggal kalian pahami lagi dengan baik per langkah-langkah. Ih, cek diem kok ya. Nah, ini kita lihat dalam contoh soalnya ya. Maaf ya ada iklan tuh cocok. Contoh soal. Oke, lihat ya. Contoh soalnya mana ini? Hei, oh bentar ya. Keluar, ada. Nah ini contoh soalnya ya. Nah tentunya kita harus selalu membaca soal itu dengan teliti sekali ya. Karena kadang ada yang sulit menerjemahkan soal ya. Kita baca sama-sama, lihat. Suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH 2 kali. Sampai situ dulu ya. Ada campuran dan di dalam campuran itu disusun atas CaO dan CaOH 2 kali. Artinya CaO dan CaOH 2 kali ini adalah sebagai zat penyusun campuran. Nih ya, perhatikan. Untuk menentukan susunan campuran itu seperti reaksi berikut. Nah ini kalau di soal ini kebetulan reaksinya sudah dituliskan dua-duanya. Jadi kita langkah 1 udah tinggal nulis nih ya. Reaksi pertama ini. Nah ini ya. Jadi CaO direaksikan dengan sebuah preaksi. Nah ini preaksinya HCl ya. Hasilnya CaCl2 dan H2O. Berarti ini hasil reaksinya ya. Kemudian ini reaksi yang kedua untuk zat CaOH 2 kali. Sama direaksikannya dengan HCl,
hasilnya juga CaCl2 dan H2O. Di sini kalian nggak usah dibingungkan ya, karena reaksinya udah ditulis di soal. Terus, dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran, nah di sini lihat, berarti ini massa campuran nih, ya. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air, ternyata untuk menetralkan larutan tersebut membutuhkan 0,032 mol HCl. Berarti ini diketahui nih ya. Nih, 0,032 mol HCl. Perhatikan kalau ke reaksi di ini, HCl kan pereaksi. Artinya ini adalah mol pereaksi. Maka di soal ini yang kita pakai adalah pereaksi, bukan hasil reaksi. Karena tadi kan ada 2, bisa pereaksi, bisa hasil. Nah, soal ini menggunakan pereaksi berarti ya. Pertanyaannya, berapa persen, berarti kadar nih ya, massa CaO dalam campuran. Nah, ini tujuan soalnya berarti. Tujuan soalnya kita ke sini. Paham ya? Oke. Jadi Bapak ulas sedikit lagi, sekali lagi. CaO dan CaOH 2 kali ini adalah zat penyusun campuran. Kemudian campurannya sudah diketahui massanya sebanyak 1 gram. Dan satu lagi yang diketahui adalah mol pereaksinya sudah tahu. 0,032 mol HCl. Itu ya. Jadi yang kita ambil dari soal. Sekarang kita coba soal ini terapkan di langkah-langkah yang 6 tadi. Siap. Lanjut. Nah, di sini kita coba terapkan ke langkah-langkah tadi ya. Langkah pertama yang masih ingat nggak? Apa? Benar. Menuliskan persamaan reaksi. Berarti kan di sini nggak usah bingung. Di soal kan tadi persamaan reaksinya sudah ada. Tinggal tulis ulang saja. Karena reaksinya sudah setara lagi ya. Tulis ulang. Tuh. Ini adalah reaksi 1. Bapak tulis. Artinya reaksi 1 adalah untuk zat penyusun yang pertama, yaitu CaO ya. Ini reaksi 2 untuk zat penyusun yang kedua ya, penyusun campuran maksud Bapak. Nah, ini mah tinggal menyalin ya, karena udah ada di soal lah ya. Langkah 2, lihat. Diam kau. Ya, langkah 2. Nah, ini. Langkah 2 adalah kita melakukan permisalan kan tadi ya di langkah 2 itu. Perhatikan di sini, massa campuran tadi kan sudah diketahui 1 gram, ya kan? Terus kalian pahami bahwa dalam campuran itu kan penyusunnya ada 2, CaO sama CaOH 2 kali. Nah, berarti yang dilakukan permisalan itu adalah permisalan untuk kedua zat ini. CaO dianggap berapa dulu ya? CaOH dianggap berapa gitu kan. Tapi karena kita tidak tahu, permisalan itu digunakan variabel X. Nih. Maka permisalannya CaO dianggap aja X. Gitu kan. Berarti kalau CaO-nya itu X, CaOH 2 kali adalah tinggal massa campuran dikurangi dengan massa CaO yang dimisalkan X. Jadilah 1 kurangi X. Oke. Satunya dari massa campuran ya. X-nya dari permisalan CaO. Maka jadilah massa CaOH 2 kali 1 dikurangi X. Jelas kan? Oke. Langkah 3. Langkah 3 siapa yang ingat? Ayo. Oke, langkah 3 seperti ini ya. Jangan jadi pelupa ya, masih pada muda-muda ya. Oke. Nah, langkah 3 yaitu kita
menghitung atau menentukan mol untuk zat-zat penyusun campuran. Ingat, penyusun campurannya kan ada dua, CaO sama CaOH 2 kali. Jadi molnya ada dua. Ya. Lihat di sini, Bapak hitung mol CaO. Ya, ini rumus pengubahannya, di mana mol itu gram per mr. Ya, kenapa pakai mr? Tahu kan? Berarti karena senyawa. Gram CaO-nya ini X. Dari sini kan? Dari langkah 2 tadi. mr CaO 56. Kalian hitung kan? Ca itu kan 40 ya AR-nya. Kalau O 16. Tadi di soal sudah ada, ya kan? Tinggal tambahin aja 40 tambah 16 jadi 56. Maka mol CaO sudah kita dapatkan, yaitu X per 56. Ya kan? Terus yang kedua, kita tentukan mol dari CaOH 2 kali. Ya Allah, eta si cak gram per mr. Gram dari CaOH 2 kali, tadi lihat di langkah 2 tuh, permisalannya ini kan. Masukkan aja. mr tinggal hitung. Ya, 74. Jadi langkah 3 selesai. Kedua mol dari zat penyusun dapat. Jelas. Oke. Lanjut ke langkah yang keempat sekarang ya. Terbang. Langkah yang keempat. Nah ini. Apa ini Nogli ini ya. Nah, langkah yang keempat. Nah ini ya. Langkah keempat ya. Menentukan mol zat untuk reaksi. Ingat nggak reaksinya apa? Iya, itu HCl udah ada tuh kan. Nah, berarti mol untuk yang HCl seperti ini. Ya, kita carinya. Ini lihat, karena reaksinya ada dua, berarti kita mencarinya adalah di kedua reaksi itu ya. Kita coba mencari mol HCl untuk reaksi yang ada di langkah 1 dulu. Maaf, di reaksi 1, bukan di langkah 1. Rumusnya seperti ini, dan rumus ini sudah tidak asing ya. Sudah ada waktu kita bahas arti koefisien reaksi, ini rumusnya. Nah, muncul angka ini. Ayo pikirkan dari mana tuh angka ini. 2/1 kali X per 56. Ayo pikir dulu ya. Nah, itu kalau itu hasil ya, tinggal tinggal perhitungannya aja. Bapak jelaskan ya. Mol HCl untuk reaksi yang di reaksi 1 adalah koefisien HCl berbanding koefisien CaO kali mol CaO. Ini untuk reaksi 1. Ya. Di sini Bapak tuliskan mol HCl sama dengan 2/1 kali X per 56. Dari mana ini ya? 2/1. Kita lihat ya reaksi satunya. Nih. Nah, ini kan reaksi 1 yang ini. Berarti HCl-nya ini. Lihat koefisiennya kan 2. Berbanding ke sini. Nah, ke CaO. Berarti 2 berbanding 1 kali mol CaO. Begitu ya. Paham? Nah, itu adalah yang CaO. Nah, maaf, salah slide. Nah, untuk yang mol CaO. Nah, ini ya. Nah, jadi sana ya, 2-nya dari koefisien HCl, 1-nya dari koefisien CaO. X per 56-nya tadi ya, yang di langkah ke-3. Ya, di langkah ketiganya kan mol HCl di reaksi yang ke-1 udah, yaitu X per 56. Udah, tinggal kita hitung. 2 kali X dapat 2X, 1 kali 56 dapat 56. Sehingga
mol HCl untuk di reaksi 1 sudah diperoleh. Ingat, berarti ini adalah mol pereaksi gitu ya. Kita lanjut ke reaksi yang kedua ya, untuk mencari mol HCl di reaksi 2. Nah, kalau mol HCl di reaksi 2 bagaimana caranya? Sama ya rumusnya. Rumusnya tetap sama seperti ini. Nah, di sini mol HCl sama dengan 2/1 kali mol CaOH2 2 kali. Ini mol CaOH2 kali kan. Terus kalau 2/1 ya berarti kalau 2/1 kita lihat lagi ya. Kalau Anda bingung. Nah, di sini 2. Ini kebetulan koefisiennya sama ya. 2 berbanding 1 ke sini. Jadi 2/1 kali mol CaOH2 2 kali dari situ ya. Lanjut lagi. Oh, maaf. Aduh, slide-nya kok pabaliut begini ya? Siapa sih? Gitu kan? 2/1 kali ini ya. Jadi 2-nya dari mol HCl, koefisien HCl, 2-nya dari koefisien CaOH2 kali 1 min X, yaitu dari massa HCl tadi per mR-nya ini. Ini dari mol berarti. Maka diperoleh 2 kali 1 min X, 2 1 min X, 1 kali 74 nih. Nah, itu dah untuk langkah yang keempat. Kita teruskan langkah yang kelima ya. Langkah yang kelima. Wah, ini langkah kelima. Nah, ini biasanya lumayan di sini ya. Kesulitannya sudah naik nih kalau di sini. Menuliskan persamaan untuk menghitung mol pereaksi atau salah satu hasil reaksi. Tapi ingat di sini kan menggunakannya pereaksi. Berarti kita pakai mol pereaksi ya. Pakainya mol pereaksi. Dalam soal kan yang digunakan adalah HCl, yaitu yang sebanyak 0,032 tadi udah diketahui. Persamaannya bagaimana? Begini. Nah, jumlah mol untuk HCl yang setara dalam campuran itu sama dengan mol HCl penetral. Nah, di sini tentunya menggunakan zat preaksi karena HCl ada di ruas kiri ya. Muncullah persamaannya. Nah, seperti ini. Ya kan? Yang di ruas kiri ini yang dihitung tadi nih, yang dihitung di langkah 4 ya. 2x/56 kan ini mol untuk CaO. Ya kan? HCl yang dihitung dari CaO maksud Bapak. Kalau yang ini adalah mol HCl yang dihitung dari CaOH2 kali. Atau ini yang dari reaksi 1, ini yang reaksi 2. Ya kan? Kalau ini adalah yang di soal sudah diketahui ada mol pereaksi, ya kan? Mol pereaksinya sekian angkanya. Nah, ini tinggal dibuatkan persamaan matematika aja, ya. Nah, di sini mah wayahna, ya, tuntutan penyelesaian matematik, ya. Lanjut. Nah, ini dari sini ke sini paham nggak? Nih, nah ini. Itu hanya dilakukan penyederhanaan saja, ya. Maksudnya supaya hitungannya lebih sederhana, gitu kan? Ini disederhanakan dibagi 2 ya, jadi ini. Ini pun sama, dibagi 2 jadi ini. Kalau ini nggak dibagi 2 kalau di sini ya, biarin aja. Dan ini untuk penyederhanaan ini aja. Nah, terus selanjutnya tuh. Bagaimana nih caranya? Ini juga sama, melakukan penyederhanaan, berarti persamaan ini yang tadi, nah ini, yang kedua ini seluruhnya dikalikan dengan 28 dan 37, karena ini penyebutnya 28 sama 37.
Kan ini kalau dikali 28 nanti hilang. Ini disilang ke sini. 37 kali X. Tuh. 28-nya kan dicoret nanti. Nah, itu mah bahasan matematika ya. Payahna we eta mah pelajari. Nah, makanya harus belajar bener tuh matematikanya. Gitu kan? Ayo, netara masuk pelajaran Pak Asep Yuli. Nah, kapanggih tak. Terus, ini juga dikali silang ke sini. Tuh kan? 28 kali ini. Jadi ini. Ya, ini tinggal disilangkan. Cak. Nah, kalau ini karena perkaliannya pakai 28 dan 37, ini tinggal kaliin aja. 28 sama 37. Kan kalau yang ini kalikan 28 37 kan penyebutnya hilang dua-duanya. Jadi ini tinggal penyilangan ini. Dah, kita dapatkan ini. Akhirnya ini masih tetap turun sama ini dijabarkan 28 kali 1 ini 28 kali min X ya. Nah, maaf 28 kali X maksud saya. Jadi ini. Ya kan? Akhirnya jadilah seperti ini. Dan ini hasil kali dari ini kalikan ke sini hasilnya ini. Lanjut. Nah, untuk berikutnya hasilnya. Nah, ini 37 ya. 28. Oh, maaf, ini ada kesalahannya di sini, Bapak. Ini min ya. Maaf, kan tadi 28 kali min X. Ini min harusnya. Sehingga di sini 37 dikurangi 28 ya. Ini ada kesalahan nih di sini nih. Hasilnya di 9X. Sementara ini dari mana? Ini kan pindah ruas. Ya kan? Ini pindah ruas. Jadi 33,152 dikurangi 28. Hasilnya 5,152. Nah, akhirnya cari X. 5,5152 dibagi 9. Dapatlah X-nya segini. Nah, berarti kan ini variabel X-nya ketemu di sini. Ya kan? Sudah ketemu nih. Harga X itu segini. Gitu kan? Tadi kan di langkah 2 ada permisalan X. Nah, berarti ini udah ketahuan nih masanya. Ya kan? Nah, ini maaf ada salah ya. Ini bukan plus, ini min. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, jadi massa CaO itu tadi dimisalkan X kan. Sementara X barusan udah ketemu. Harga X itu adalah 0,572 gram. Nah, ini jadi ketahuan langsung kan. Massa CaO-nya sekian. Kalau massa CaO 2 kali, ingat permisalan tadi. Bahwa ini dimisalkan 1 min X. Jadi 1 dikurangi ini X-nya. Dapat sekian. Ya kan? Nah, akhirnya total massa dalam campuran itu kan, ingat massa campuran itu kan 1. Sehingga kalau CaO massanya dijumlahkan dengan CaOH 2 kali harus 1. Buktinya ini 0,572 ditambahkan ini hasilnya 1. Berarti clear kan? Sama dengan yang di soal. Itu ya. Lanjut. Nah, langkah ke-6-nya menyelesaikan tujuan soal. Soal kan menginginkan perhitungan kadar ya. Nah, ini rumusnya. Persen CaO. Tinggal kalian hitung massa CaO dibagi massa campuran. Kalikan aja 100%. Massa CaO-nya berapa? Ini tadi dapat 0,572. Kalau massa campuran kan 1 gram. Jadi tinggal dibagi 0,572 dibagi 1 kalikan 100%. Sehingga kita mendapatkan 57,2%. Nah, berarti kalau CaO-nya 57,2%, kalian sudah bisa tahu kan berapa persen CaOH 2 kali. Ya. Dari 100% kurangi ini. Berarti udah ketebak. Persen CaOH 2 kalinya adalah 42,8%. Itu kalau ditanyakan. Di sini kan nggak ditanyakan, udah selesai.
Itu ya langkah-langkahnya bisa kita terapkan dalam hitungan. Mudah-mudahan ini bisa kalian ikuti dan pahami ya. Bapak pikir tidak akan langsung, tapi kalian harus selalu mencoba dan melatih terus ya. Terima kasih untuk yang ini. 6 langkah udah beres kan ya. Kita tinggal lanjut yang ke bahasan berikutnya. Siap ya? Go! Oke, tentang rumus hidrat nih ya. Di sini rumus hidrat kita bahas. Apa sih sebenarnya hidrat ya? Entahlah, I don't know. Kita coba ya pelajari sama-sama ya. Tentang rumus hidrat. Oke, lanjutkan. Nih, untuk hidrat ya, kita akan membahasnya. Apa sih hidrat itu? Ada yang sudah baca belum? Ini hidrat. Hidrat itu adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Gitu kan? Di sini Bapak berikan contoh-contoh rumus-rumus hidrat ya. Satu misalnya contohnya ada tembaga 2 sulfat pentahidrat ya. Tembaga 2 sulfat pentahidrat itu rumusnya CuSO4 titik 5H2O. Nah di sini ini menjadi ciri nih ya. Kalau ada rumus kimia yang seperti ini ya, di antara kedua zatnya ini simpelnya aja ya. Di antara kedua zat ini, antara zat yang depan sebagai zat padat dengan air yang diikatnya, itu dipisahkan dengan tanda titik nih seperti ini. CuSO4 titik 5H2O. Berarti rumus yang seperti ini adalah rumus hidrat. Gampangnya seperti itu ya, mengenal rumus hidrat. Ada titik nih di sini. Ini nama kimianya terusi ya. Sanes terasi kade. Terasinya buat sambal ya. Terasi mah terusi. Ini yang kedua. Kalsium sulfat dihidrat. Jadi kalsium sulfatnya CaSO4 mengikat dihidrat. Di artinya 2. Hidrat di sini adalah H2O. Maksudnya air yang diikat. Jadi 2H2O. Kalau tadi yang terusi kan di sini pentahidrat. Jadi 5 ya H2O-nya. Nah, gitu kan. Ini gipsum. Tahu kan gipsum? Ya itu yang suka dipakai di rumah tuh di atap-atap yang putih-putih gitu kan, gipsum. Atau kalau seandainya ada orang yang jatuh, tangannya patah, kakinya patah gitu kan. Itu suka di rumah sakit itu digip ya kan. Nah, ini salah satu bahannya menggunakan gipsum. Seperti ini ya. Itu kalau yang patah tulang, kalau yang patah hati nggak tahu ya caranya. Terus lanjut, ada garam Inggris atau magnesium sulfat heptahidrat. Magnesium sulfatnya MgSO4 kan ini ya. Hepta 7, hidratnya air. Mengikat 7 molekul air. Ya, ini garam Inggris. Biasanya ini digunakan sebagai pencahar ya. Cahar. Apa pencahar? Ya, itu mah tinggal you looking for ya, kamu cari. Terus terakhir contohnya adalah soda hablur atau natrium karbonat dekahidrat. Nah, ini sudah mulai paham sekarang ya. Natrium karbonat berarti Na2CO3, deka artinya 10, hidrat air. Berarti ini Na2CO4 mengikat 10 molekul air. Seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh untuk mengenal rumus hidrat ya. Nah, kemudian ini ada catatan, lihat, jika suatu hidrat dipanaskan, maka yang terjadi bisa sebagian atau seluruh air kristalnya itu lepas atau menguap. Gitu kan? Maksudnya sebagian atau seluruhnya seperti apa? Begini.
Ini adalah contoh yang sebagian molekul airnya lepas. Dan yang bawah adalah contoh reaksi untuk molekul airnya yang lepas semuanya. Gitu kan? Perhatikan di rumus awal ini. CaSO4 titik 2H2O. Berarti artinya CaSO4 ini mengikat dua molekul air yang gipsum tadi ya. Begitu dipanaskan, molekul airnya lepasnya tidak semua, tapi hanya 3/2-nya. Nah, ini adalah contoh yang sebagian. Kalau yang ini, CuSO4 mengikat 5 molekul air. Ya. Lihat di hasilnya. 5 molekul airnya lepas semuanya. Ini lihat 5. Ya kan? Nah, ini adalah contoh penulisan yang lepas seluruhnya. Begitu, ya. Gampang kan ya? Tinggal lihat ini airnya 3/2, padahal ini semuanya 2. Jadi ini sebagian. Kalau ini 5, lihat di sini 5. Berarti ini lepas semuanya. Paham ya? Terus untuk selanjutnya, oke. Jika suatu hidrat dilarutkan dalam air, maka air kristalnya akan lepas. Seperti ini. CuSO4 titik 5H2O ceritanya dilarutkan dalam air. Ya karena dalam air kan berarti molekulnya akan terikat oleh air itu sendiri. Artinya apa? Lepas semuanya. Seperti ini. Ya. Ingat dalam air. Ya. Terus lanjut. Nah, ini contoh untuk menentukan rumus hidrat. Ya. Dalam soal misalnya, sebanyak 10 gram hidrat besi 2 sulfat dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Ini semua air kristalnya menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah sekian. Bagaimana rumus hidratnya? Di sini air sudah diketahui ya. Jadi kalian di soal ini perhatikan. Hidrat awalnya dia punya massa 10 gram. Ya kan? Setelah terjadi proses pemanasan dan menguap, mendapatkan zat padatnya 5,47 yang tersisa. Berarti yang sisanya air. Ini udah pasti kan? Kamu lihat kalau awalnya 10, lalu dia dipanaskan dan tersisa 5,47, berarti sisanya 4,53. Siapa itu? Air berarti ya. Sisanya. Kita lihat dalam reaksinya supaya lebih jelas ya. Ini dalam reaksinya kita akan memperoleh seperti ini, ya kan? Dalam reaksinya itu. Tuh, ya. Kita misalkan jumlah air kristal itu adalah X. Ya, ini dimisalkan dulu ya. Karena kita dianggap belum tahu kan berapa banyak air yang terikatnya. Maka rumus hidratnya adalah FeSO4X H2O. FeSO4 dari apa ini? Tadi besi 2 sulfat. Itu namanya ya. Di rumus kimianya adalah FeSO4. Nah, makanya kalian di sini silakan aja ya belajar mengumpulkan nama-nama senyawa dengan rumusnya. Jadi supaya jadi kumpulan-kumpulan literasi buat kalian, referensi ya buat kalian. Nah, ini dianggap X dulu karena kita belum tahu. Sementara hidrat awal itu kan tadi udah tahu di soal 10 gram. Setelah dipanaskan dan menguap, tersisa zat padatnya. Nah, ini kalau zat padat ada subskrip ini kan, S 5,47. Berarti massa airnya tinggal kurang aja. Awalnya 10, tersisa 5,47, maka tinggal 453 gram ya. Dan ini dimasukkan dalam persamaan reaksi ya. Lihat seperti ini. Dalam persamaan reaksinya dapat kita tulis seperti ini. Ini adalah zat awal yang kita tadi belum tahu airnya yang terikat berapa.
10 gram ini ya. Kemudian setelah dipanaskan, ini kan tadi menguapnya semua ya, seluruhnya menguap. Berarti ini tinggal dipisah aja gitu kan. FeSO4 lihat jadi ini padat. Sementara H2O-nya pisahkan ke sini. Nah ini. Kan tinggal dipisah aja ya. Ini awalnya 10 gram dan ini yang diceritain di soal, ini yang tersisa itu adalah FeSO4-nya 5,47 gram gitu kan, yang ini. Berarti ya sisanya air dong. Karena kan massa zat sebelum reaksi dengan setelah reaksi kan harus sama. Itu adalah azas kekekalan massa ya dalam hukum kimia itu. Ini 10. Ini kan 5,47, kalau ditambah ini kan tetap 10. Ya, jadi tidak ada massa atau zat yang hilang ya. Nah, terus langkah keduanya atau berikutnya tinggal mol dari masing-masing dicari aja oleh kita, ya kan? Pertama kita mencari mol ini, nanti yang kedua mencari mol ini, gitu kan? Perhatikan mencari mol yang Fe, tinggal gram per mr, berarti masanya 5,47, ini bagi aja mr-nya, ini mr dari sini, dihitung ya, dihitung sendiri nanti, dicoba lagi dicek. Hasilnya ini bagi ini, hasilnya ini, tuh ya. Kemudian yang berikutnya mencari mol untuk H2O. Nah ini H2O. Gramnya tadi udah ada sisanya tadi ya, 4,53 dibagi mr. Mr H2O kan 18. Udah kita dapatkan tuh molnya. Ini kan. Ini molnya ini yang zat padat ini molnya ketemu, air molnya ketemu. Sehingga sekarang perbandingan mol kita tulis. Perbandingan mol antara FeSO4 padat dengan air atau H2O jadilah 0,36 yang dari sini berbanding 0,252 yang di sini. Bandingkan aja. Ya kan? Setelah dibandingkan, ini dibuat jadi perbandingan yang lebih sederhana. Aduh, dari mana ini 1 banding 7 gitu kan? Ini dari penyederhanaan aja. Ini kan? Ini dengan ini. Gampangnya gini aja. Di antara kedua ini kan yang lebih kecil siapa? Ini kan 0,36, 0,036. Berarti ini kedua angka ini bagi aja dengan 0,036. Berarti 0,036 bagi 0,036 dapat 1. 0,252 bagi 0,036 dapat kisaran 7. Sehingga perbandingannya antara FeSO4 dengan H2O adalah 1 banding 7. Nah, makanya kita buat arti. Artinya yang satu ini adalah 1 molekul buat FeSO4, yang 7-nya adalah 7 molekul air. Nah, dari arti ini jadilah rumus. Ya kan? Jadilah rumus kimianya. Nah, gini. Nah, FeSO4-nya kan 1, maka di depannya nggak ada angka kan? 1 mol ini. Karena kalau yang di depannya selalu jadi 1 nih ya. Sedangkan air yang terikatnya ada tuh 7. Jadi 1 banding 7. Nih, sesuai. Nah, itu adalah penentuan rumus hidrat berarti ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa memberikan satu pembelajaran buat kalian ya. Mohon maaf kalau Bapak tidak bisa menyampaikan dengan baik ya. Tapi Bapak harap yang kalian lakukan adalah teruslah belajar dan berusaha ya. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti kalian bisa ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa memberikan kalian bekal ya. Saya kembali ingatkan, kita masih berada dalam kondisi inkubasi COVID-19 ya. Kembali saya ulang, pikas sebelin tasi COVID ya kan, yang hilang ya kan. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf sekali lagi kalau Bapak menyampaikan kurang jelas atau misalkan tidak bisa membuat kalian langsung paham, karena harus diulang ya, diulang, berlatih, dan berlatih.
Itu aja yang bisa Bapak sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan akhir kata, semoga sukses belajar kalian. Tetap semangat ya. Walaupun dalam kondisi uang jajan yang berkurang, itu jangan jadi alasan ya. Tong series ya, eta jeung nyengir sagala, ya kan? Itu fakta ya. Fakta ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat mempelajarinya kembali dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.